Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ya lah, kita mesti naikin kelas gitu. Masa kota besar yang main bus rapid transit semua pakai yang terkenal. Kita bilang RKPP, dia sudah dalam prinsip tender itu bisa masukkan setara dan rata. Terus tender bukan selalu yang murah yang menang. Ada hitungan biaya atau harga dibandingkan umur barang yang dibeli. Kalau sekarangnya aluminium tuh di Singapura pakai 20 tahun dijual ke Afrika masih pakai lagi di Afrika. Berarti bisa 30 tahun. Makanya saya bilang, kamu mau nggak beli mobil yang 3-4 tahun nggak jelas, mereknya nggak jelas, nggak pernah dengar, sama merek yang udah teruji gitu loh. Terus harganya nggak sampai 2 kali lipat. Kecuali kita nggak punya duit ya. Itu kan beda. Kalau ada kita mesti lakukan. Makanya kita harap PT Transjakarta ini nanti bulan Mei ini juga dia akan langsung RUPS. Kita bisa langsung PMP kan uang dan mereka bisa mulai. Mulai digunakannya kapan Pak? Kalau ini terlambat mereka semua bertahun depan aja. Tahun ini kita fokus untuk rapikan seluruh jalur busway. Ada 200 km. Oh jadi demonya besok tapi digunakannya tahun depan Ya. Dia kasih lihat dulu dong. Kan dulu kan dia nggak berani masuk. Karena selalu kalah tender dia bilang. Iya. Saya bilang, Anda masukin aja ke RKPP Ikatan. Ini berapa unit Pak yang untuk Ya sebanyak mungkin kita mau beli. Dan kita udah minta karoseri harus lokal. Dia udah ketemu. Nah, mengenai rencana itu Pak, angkutan malam hari ini Pak? Ini kan selalu... Ya tunggu jumlah bus lah. Karena pengen bikin 24 jam. Sekarang yang siang hari aja nggak beres. siangnya mana? Nah Pak Ahok ini yang nggak beres juga, Tanah Abang kembali nggak beres nih Pak, macet lagi di sana. Kemarin saya kena macet jam-jam di Tanah Abang, semeraut lagi Pak. Macet itu memang masalah itu stop sembarangan, nyebrang sembarangan. Nah yang penting kan bukan pedagang lagi. Nah terus jalan-jalan kecil alternatifnya juga dudukin pedagang. Nah ini masalah penegakan hukum, kita lagi cari akalnya gimana caranya orang nyebrang sembarangan, bagaimana kita tahan KTP-nya. Nah kalau KTP dari luar kota gimana? Nah ini kan nggak bisa dikurung. Nah ini memang banyak hal yang sistem kita tuh memang kita betul-betul harap penegak hukum berani tegakkan. Nah, tapi masyarakat kan sebenarnya agak nggak mau tahu Pak, ini kok jadi pacet lagi, gang-gang sempit juga, pedagang kembali lagi Pak di pinggir-pinggir lagi. Itu risiko kami, karena yang celah hukum itu saya bilang lebih gampang jadi presiden ngurus Jakarta daripada jadi gubernur. Itu masalahnya di situ. Ada bilang Pak Jokowi, masyarakat beberapa pengawas bilang ini Jokowi gara-gara mau nyapres kali, jadi lupain Jakarta. Justru Jokowi mau nyapres karena sadar kalau nyapres bisa kontrol polisi, kontrol jaksa. Saya aja kalau Pak Jokowi nggak mau jadi capres, saya mau capres untuk beresin Jakarta. Karena kesel kan kayak gitu kan. Ya kan coba lihat aja di sub kita, bisa nggak tangkap orang motong? Saya ketemu orang motong. Kita kalau pulang ke Gajah Mada yang buruk, itu namanya ketemu motor nyebrang melintang tuh seenaknya tuh bisa tabrak berapa kali gitu. Bisa nggak kamu turun tangkap? Nggak bisa. Terus sekarang polisi mau bantu kita, sudah tilang biru saja, ini orang kapok yang paling maksimal. Jaksa protes, jaksa mau yang merah, mungkin ada komisi kali situ kan. Nah yang bisa ngatur jaksa polisi siapa? Presiden. Makanya Jokowi jadi presiden. Makanya semua mau jadi presiden. Padahal kalau di Tanah Abang ini jadi macet total tuh inventarisasi masalahnya. Kita sudah temukan ngetem, angkot juga ngetem, orang juga nyebrang sembarangan, terus terutama lori-lori. Jadi di sana itu banyak sekali ekspedisi nggak mau masuk ke dalam. Jadi yang berkembang tuh rumah-rumah semua sekitar tuh jadi ekspedisi. Dan kalau kamu mau tindak mereka, pertanyaannya mereka bisa masuk ke dalam nggak? Jadi banyak sekali kita merancang sesuatu tuh nggak mikirin gitu loh.
Itu dia udah 30-40 tahun buka ekspedisi. Nah kamu mau stop, salah peruntukan. Dia kan bilang Jakarta semua salah peruntukan. Nah dia kalau perbaiki itu bisa menunjang jalan nggak? Kita suruh mereka stok barangnya, tolong dong diantarnya mesti ada jamnya, ada tempat rolling yang trotoar. Nah ini kan semua mesti ada pengarahan mereka solusi, tapi juga ada penegakan hukum untuk yang tidak mau ikut. Nah tukang dorongnya kan seenaknya, dia mau ambil yang enak aja, dia nggak mau yang sulit kan kalau di trotoar kan. Nah kalau kita tidak ada hukum, semua orang melanggar. Yang berhak enforce siapa Pak? Di SUB, Pol PP atau siapa? Kita Karena parkir motor juga udah mulai bukan dilarang, enforce-nya, ujung-ujungnya pipiring, tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan itu maksimal diputuskan oleh hakim. Kalau di luar negeri, kalau kamu melanggar, si dishub tuh tinggal keluarin selip, tilang biru, kamu harus store ke bank. Kalau kamu nggak nyetor besok, 2 kali lipat. Nah kalau kamu nggak suka putusan ini, baru kamu datang ke hakim. Kalau di hakim dia terbukti kamu salah, denda 2 kali. Makanya kalau orang udah salah, dia nggak pernah mau ke hakim. Kalau sekarang kita semua mesti ke hakim. Kita nggak bisa kontrol. Tapi mengaku salah Pak. Apa Pemprov DKI ini separuh lagi agak merasa bersalah nggak Pak? Nggak merasa bersalah, kita mau jadi presiden. Itu aja, supaya bisa beresin. Jadi tambah lama kita tambah panas aja udah gitu. Kita udah minta sama hakim denda maksimal. Hakim lihat orang kasihan, bukan kasihan, dia langsung nggak denda yang maksimal. Namanya hukuman kan untuk membuat efek jerak. Itu masalahnya. Makanya saya bersyukur situasi ini membuat saya pengen jadi presiden. Tadi saya pengen men-stopnya di sini gitu. Bagus. Dan kalau misalnya untuk mengenai sementara belum jadi presiden tapi jadi PLT gubernur sementara ini gimana nih Pak? Makanya kita mesti cari akal gimana caranya. Apa dengan cabut KTP atau apa? Atau kita bekerja sama dengan Dirjen Pajak. Jadi yang jualan itu kita kejar pajaknya. Ya kejar pajak juga nggak bisa kontrol Dirjen Pajak juga kan. Solusi jangka pendek belum ada Pak ya untuk mengatasi keseparuhan. Solusi jangka pendek kita sikat, tetap turun, kita ambil barangnya. Itu kan kayak Tom and Jerry saya bilang gitu loh. Dan mereka udah hitung, seminggu sekali biarin aja. Pak kalau Kayak misalnya Tom and Jerry, saya masih rapat ini. Pak, satu lagi Pak kalau soal misalnya modal. untuk mengenai PLT sementara persiapan Bapak untuk menjadi PLT gubernur. Sama aja kayak Pak Gubernur bayi kampanye. Orang politik mah jadi presiden aku siap, mau jadi PLT. Pas satu lagi Pak, odong-odong Pak. Bagaimana ada odong-odong? Sama aja, Pak, makanya saya odong-odong, bilang Pak. masalahnya semua jenis kendaraan kami nggak bisa tangkap. Motor aja meledek menghina dishub kami nggak bisa tangkap. Tiap sore kalau tiap pagi macet, kenapa macet? Orang kan motong depan, terus terjadi kekunci. Dishub kami di tengah, dicuekin. Kenapa? Si pengendara mobil sadar, kamu nggak bisa nilang saya. Makanya saya bilang dulu sama direktur lantas, bisa nggak kasih tilangnya, biar kami yang tilang? Nggak bisa Pak, undang-undang. Undang-undang mewajibkan, mesti ada polisi, polantas ada berapa banyak? Cuma sekali-sekali operasi, masalah. Nah terus apa lagi? Polisi kalau gitu polisi tilang biru aja deh, biar kapok semua yang paling maksimal gitu loh. Jaksa bisa ribut Pak sama kita Pak. Saya ngomong depan Wapres, depan Kapolri, cuek aja Pak Kapolri, sikat aja saya bilang, masa sih Kajagung berani tangkap Kapolri? Kalau sama dia tangkap Pak Wapres bilang presiden, pecat itu Kajagungnya, selesai kau bilang. Aku ngomong rapat resmi loh sama UKW 4. Saya nggak bisa di videoin, kalau YouTube upload tuh bagus tuh. Ya aku tinggal ya.